Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatal sholihin ila yaumil amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, semoga dalam rahmat ridhonya kita teruskan pada murojaah yang berikutnya, hadis yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tasi'u wa salasuna ngan mujahidin ngan Salman radhiyallahu ta'ala anhuma nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hafidhu ala ummati hadhil arba'ina hadisan dakhalal jannah wa hasarahu Allah ta'ala ma'al anbiya'i wal ulama'i yaumil qiyamah. Faqulna ya Rasulullah ayul arba'ina hadisan faqala alaihi salatu wassalam an tu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati ila akhiril hadis. Hadis yang ke-39 dari Mujahid, dari Salman radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menghafal dan menjaga, menghafal dan menjaga serta diberi kemampuan mengamalkan dari golongan umat saya dari 40 hadis, maka jawabannya adalah masuk surganya Allah dan berkumpul bersama para nabi dan para ulama. Lalu Salman sendiri itu menanyakan tentang tersebut. 40 hadis itu tentang hal apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab pun antuk minabillah. Pertama adalah tentang keimanan pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi, iman pada hari kebangkitan setelah kematian, iman pada qada dan qadar baik dan buruknya dari Allah, serta bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad selaku utusannya, mendirikan sholat dengan wudu yang sempurna tepat pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya sholat, mengeluarkan zakat sesuai dengan hak-haknya si zakat, berpuasa bulan Ramadan, haji lamun toh sudah mampu, serta menjalankan 12 rakaat setiap harinya dan malamnya, 3 sunnah yang dikatakan witir dan tidak ditinggalkannya, tidak menyekutukan Allah dan tidak mendurhakai kedua orang tuanya dan tidak memakan harta anak yatim, tidak memakan halal riba, tidak meminum khamar, serta tidak sumpah dengan kalimah Allah dengan sumpah yang bohong. Dan jangan bersaksi dengan saksi kesaksian yang bohong juga, karena kerabat ataupun orang yang jauh. Jangan mengerjakan sesuatu dengan dorongan hawa nafsu. Jangan suka menyindir ataupun suka menghibah saudara kita, ngerasani, dan jangan jatuh di belakangnya, artinya di belakangnya ngomentari tapi di depannya terkesan karib. Jangan menuduh orang yang zina muhson dan jangan mengucapkan kepada seseorang tersebut. Ojo riya, menjaga amal, dan jangan bermain-main dengan lelahan yang tidak ada manfaat serta kegunaannya. Dan hadis tentang janganlah mengucapkan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Contohnya jangan mengucapkan hei pendek,
orang tersebut memang pendek dengan harapan menghina ataupun melecehkan. Jangan menertawakan seseorang dari manusia, sabar atas bilai, dan jangan merasa aman dari siksa-siksa Allah. Jangan berperilaku mengadu domba di antara saudara. Berbuatlah syukur, mengerjakan syukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Sabar atas musibah dan bilai, dan jangan merasa putus asa atas rahmat Allah. Dan ketahuilah, sesuatu yang akan mengena pada kita itu tidak akan pernah lepas dari kita. Sesuatu keburukan pun yang akan mengena pada kita itu tidak akan meleset kepada kita juga. Jangan mencari murka Allah dengan dalih ridho makhluk. Jangan memilih dunia mengalahkan akhirat, serta tatkala saudara kamu meminta sesuatu, janganlah bakhil. Berangan-anganlah tentang urusan agama kepada seseorang yang lebih di atas kita. Melihat urusan dunia, lihatlah orang yang standarnya di bawah kita. Jangan berperilaku bohong, dan jangan mencampur adukan dengan setan tentang akidah. Tinggalkan perkara yang batil, dan jangan mengambil kebatilan. Tinggalkan perkara yang batil. Tatkala mendengar perkara yang hak, maka janganlah disembunyikan. Didiklah anak-anak kalian dengan akhlak yang baik, dengan perkara yang bermanfaat. Dekatkan anak-anak kita pada Allah. Berbuatlah baik pada tetangga kita. Jangan memutuskan kekerabatan yang masih ada alur rahim ataupun silaturahimnya. Jangan melaknati. Selalu ucapannya itu melaknat pada seseorang dari makhluk Allah. Perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan jangan meninggalkan Al-Quran di setiap perilakunya, kecuali tatkala nyandang junub. Jangan meninggalkan hadir sholat Jum'ah, jamaah, serta 2 riaya. Angan-anganlah kepada sesuatu yang tidak diridhoi, dan ucapkanlah sesuatu yang tidak diridhoi dengan kalimat yang kita tidak suka. Uma lam tardo ayuqala laka. Artinya di sini ini berangan-angan kepada segala sesuatu yang kamu tidak ridho, dan ucapkan ucapan-ucapan yang tidak ridho pada kamu, pada kita. Wa yusna'u bika la tardohu li ahadin wa la tasna'uhu bihi. Yang terakhir itu jangan terlalu mudah merespon lah intinya. Merespon sesuatu ucapan, informasi, ataupun kabar yang belum jelas, lalu kita respect dengan respect yang kita tidak suka. Jadi mudah untuk lepas kendali kontrol akal kita. Sahabat Salman pun mengatakan, ya Rasulullah, masawab hadil arba'ana hadis, dan apa ganjaran menghafal, menjaga 40 hadis tersebut? Rasulullah menjawab, waladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamati mal anbiya wal mursalin. Demi zat jiwa raga saya terletak pada kodrat irodahnya, bahwasanya seseorang yang tersebut akan dikumpulkan bersama para nabi besok di akhir yaumil kiamah. Seseorang yang mengajarkan 40 hadis, memulangkan pada manusia, mengajarkan pada manusia, itu lebih baik dibandingkan diberi
dunia dan seisinya ila akhirih. Alhamdulillahirabbil alamin man hafidha ala ummati hadil arbain hadisan dakhalal jannah wa hasarahu Allah ta'ala yaumil qiyamati ma'al anbiya'i wal mursalin. Yang isinya di sini insyaallah tentang keimanan, ketakwaan serta akhlakul karimah. Keimanan adalah sisi batin kita. Akhlak itu tampilan dari lahiriah batin, lahiriahnya melahirkan satu pada bentuk lahir kita. Di antara yang kemarin kita sudah bahas kepada para filsafat, filosof, bahkan orang-orang Nusantara yang dulu orang bijak juga, kita akan ngobrol lagi dengan leluhur-leluhur kita Nusantara juga yang beliau adalah orang-orang yang bijak dalam hidupnya, dalam bervibrasi batinnya, getaran batinnya yang selalu menangkap getaran semesta alamnya yang mempunyai getaran selalu ditangkap dengan batin yang tidak bisa dibeli dengan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jenengan kula aturi rawuh kita ngobrol tentang eran jenengan. Monggo. Ini beda. Ya boleh Anda masuk dulu siapa? Jadi Anda berperawakan besar, sebenarnya Anda itu lagi pamer apa bagaimana? Datang dengan energi di bawah semuanya, kemampuannya dipamer. Apa Anda bisa merasakan energi saya? Oh, Anda bisa merasakan energi manusia, ya, jelas lah ya. Jelas, sudah ya, pasti. Sudah pasti. Ini orang itu ria, tidaknya Anda bisa lah ya. Ya. Ini orang benar-benar ataupun tidak Anda bisa merasakan. Seandainya ada manusia bisa merasakan energi kamu, itu tidak mungkin. Oh, tidak mungkin ya. Secara serapah Anda itu tidak mungkin. Karena sebegitu kompleksnya pengetahuan Anda, hanya secuil artinya, sehingga tidak mau menerima keberadaan yang Anda bisa dirasakan oleh kita bangsa manusia. Cuman kompleks sekali, hanya mutar-mutar di area ini saja, itulah golongan Anda. Iya. Hanya sekecil itu tidak. Iya, sekecil itu. Karena apa? Contoh. Anda merasakan? Tidak. Yaitu kompleks sekali Anda. Kompleks sekali. Jadi apa niat Anda itu masuk ke sini? Saya. Iya, ada tujuan apa? Tujuan saya. Iya, kita koni kok. Tujuan saya ya mengganggu kegiatan manusia yang ada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan saya. Oh, ada kekuatan yang bertentangan dengan Anda. Kekuatan apa itu yang kamu maksud? Kita hanya membahas apa itu tidak bertentangan dengan saya? Tidak bertentangan itu. Apakah Anda membahas tadi masalah bla 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 bla, itu bertentangan dengan saya, maka saya terpanggil untuk meluruskan bahwa itu dari sebenarnya. Itu aja. Itu tidak bisa. Saya hanya menyampaikan itu saja. Ya udah, ini itu tidak bisa, tidak benar. Tidak benar. Kebenaran ada pada kamu. Iya. Kebenaran itu pada kamu. Itu hanya saya menyampaikan itu. Jangan dipelajari dan jangan diterapkan. Ini pelajaran. Ya. Iya, harus terserah kamu karena harus jangan terserah saya. Memang harus ikut saya. Itu kan kebenaran kamu. Jadi kayak gini, kita mau ngobrolin yang bukan
wilayah kamu sebenarnya. Wilayah akal. Karena apa? Karena apa? Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan akal. Iya, kita itu mau membahas akal, bukan membahas masalah literatur nafsu. Anda itu enggak. Yang menggunakan akal sehat itu manusia dan malaikat saja yang diberi tentang akal, dan Allah sudah mengatakan tidak akan membuat makhluk yang lebih mulia dibandingkan akal itu. Jadi dengan fondasi itu manusia itu tidak bisa dimuliakan oleh Anda. Manusia tidak akan bisa dimuliakan oleh Anda karena strukturnya sudah mulia. Enggak, tetap saya bisa memuliakan manusia. Kamu bisa memuliakan manusia Bisa. dengan cara Tidak mengikuti ajaran-ajaran. tetap mulia. Tidak, Karena saya berakal. akalnya nanti hilang. Akalnya hilang. Iya, hilangnya saya masuki. Oh, akalnya kamu masuki. Jadi kamu bukan tidak bisa memuliakan, tapi kamu yang menginginkan kemuliaan itu ya. Iya. Ya sudah, saya Iya. kalah. Iya. Sudah. Ya. Jadi Allah sendiri itu kalau menciptakan nafsu dan akal, nafsu langsung ditanya, idbar ya ngakli, ngakal ditanya, Iqbal yang ngakli, idbar yang ngakli, madeporene mungkurorono, man anta, waman anas, kamu itu siapa dan saya itu siapa. Akal itu ya manut, bolak balik itu ya manut, dan jawabannya itu tanpa apa, langsung spontanitas. Antarobi wana abdikadong dengan Tuhan saya, dan saya adalah hamba yang lemah. Sehingga Allah berjanji, aku orang tidak akan makhluk tidak akan menciptakan bentuk lagi yang lebih mulia dibandingkan akal. Nah, dari akal inilah bisa berpikir, bisa bervibrasi, bisa ke instrumen-instrumen alam yang kemarin kita bahas tentang alam itu segel, tentang hukum-hukum yang sudah ada. Jadi terkesan supaya kita itu tidak mengatakan mindset kita selalu Allah akan menyiksa kita, tapi hukum yang kita tabrak, Allah tidak akan menyiksa diri kita, melainkan diri kita sendiri yang memang masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tenang itu bukan berarti dari yang dirasa lidah, yang didengar telinga, yang dilihat oleh mata, itu kan ya. Yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Dan ini yang menjadi penggalian jenengan di era Sugeng Jenengan. Nah, jenengan hubungan-hubungan itu yang selalu dibahas, itu contoh-contoh mengenal alam, mengenal alam, mengenal apa yang di sebentar. Jenengan dari dimensi yang sana agak kesulitan, saya mintakan ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, dimudahkanlah. Ya masih ngunci anak ini sih masalahnya. Ya full. Alhamdulillah. Lain kadarnya silaturahim. Amin. Alhamdulillah. Kita kalau dulu itu ya. Bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Allah itu harus memahami alam itu. Oh, harus memahami alam itu sendiri. Sehingga kita tidak. Alam itu kan bukan semesta. Nanti kalau ke semesta itu meliputi seluruhnya.
Kalau semesta meliputi seluruh. Semesta meliputi seluruhnya berdasarkan agama yang dipegang, Berdasarkan tuntunan tuntunan Rasulullah itu sendiri. Kayak gini, ada kalimat urip iku kudu urup, yang artinya hidup itu harus menyala. Menyala ini kan berarti orang sudah menyatu dengan alam semesta. Yang di situ semesta itu ada hukum yang sudah di verbal, sudah di lakban, sudah disegel. Contoh hukum tentang, saya tanya dulu. Ya. Baik. Sudah di garis. Iya, garis lurus. Garis. Ya. Iya. Sudah segel, sudah terklek. Ibarat tinta itu sudah kering, pena sudah diangkat. Dalam penggalian jenengan dulu, mengenal semesta alam ini, apakah secara melihat atas dulu, apa ke diri sendiri ataupun ke alam? Ya, harus mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, baru kita mengenal lingkungan, mengenal alam ini, baru kita mengenal angkasa luar itu sendiri. Iya. Harus bertahap. Jangan langsung kita belum mengenal siapa ini, ciptaannya siapa, kok langsung kita mengenal ini tidak bisa. Kalau saya dulu tidak bisa. Ya, harus mengenal siapa ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang membuat ini, siapa yang menenangkan hati ini, siapa yang menjadi pemikiran ini, baru kita mengenal lingkungan sekitarnya, alam, baru kita melihat. Ya, itu setuju. Karena apa? Semesta ini terbikin ataupun terbentuk dari elemen-elemen penting. Contohnya elemen air, elemen api, elemen udara, dan elemen tanah. Ada yang berpendapat pusat dari elemen adalah air, karena air adalah sumber kehidupan. Ada yang mengatakan api, karena api itu bisa menimbulkan angin juga. Ada yang berpendapat angin. Terus secara di abad ke-10, di keemasan orang Islam, ada ulama, semuanya elemen itu bisa valid, bisa ke pematerialan itu dengan tanah, angin, api, air, dan apabila menempel tanah, lalu dikasih biji, maka ada tumbuh. Tatkala biji ditaruh di api, mati, ya, biji ditaruh di air akan membusuk, ditaruh di angin akan mengering dan akan jadi debu. Manusia diceritakan terbuat dari tanah, sehingga dalam di situ pematerialan itu manusia itu lebih kepada air, api, angin, sehingga membentuk bisa ke berkarya. Kayak gitu. Ya, sependapat kalau jenengan itu mengenal diri sendiri, mengenal Sang Pencipta, lalu mengenal ayat-ayat yang sudah ada di semesta ini. Jadi dari ketenangan yang kayak gitu, kayak ini ilmu astronomi, mengenal bintang, rasi bintang, planet-planet, bintang, angkasa, ya. Itu bagaimana metode jenengan tempo dulu? Kalau dulu kita lihat, dilihat dalam Al-Quran, lalu kita samakan apa yang ada. Samakan dengan yang ada di semesta. Ya, bahwa setiap ayat yang diturunkan Allah pasti ada manfaatnya. Pasti, itu sudah pasti. Maka bagaimana kita menggalinya, kita berpikir bagaimana memecahkan masalah-masalah. Karena Al-Quran itu sendiri bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan, difikirkan bagaimana arti-arti dari ayat-ayat Allah itu sendiri. Bukan hanya dibaca saja. Kalau dibaca saja,
maka tidak akan mendapatkan keinfo. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran itu, setiap huruf kita artikan, maka kita akan bisa mengenal alam itu sendiri. Masalah bintang. Iya. Masalah bintang kan sudah. Sebelum Nabi kita lahir pun, Nabi-Nabi dahulu sudah diberi pelajaran-pelajaran. Betul. Buminya astronomi di era Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Idris juga Sudah begitu mahir dalam astronomi orbit-orbit bintang. Bahkan Raja Namrud sendiri ahli perbintangan. Terus Tapi Raja Namrud juga belajar dari Nabi Idris, nabi-nabi itu ya. Nabi-nabi. Karena setiap tutur kata para nabi itu dipegang oleh para pengikut-pengikutnya dan diikuti oleh Namrud itu sendiri ya. Jadi bukan Namrud yang mengetahui ilmu, tapi ilmu itu dari para nabi itu sendiri. Setelah dia mengetahui, baru dia mau. Jadi tatkala akal kita gunakan meletakkan fitrah manusia, kullu maulidin yuladu alal fitrah. Kefitrahan manusia adalah akal. Juga sosial. Dalam kefitrahan jenengan, serencang-rencang jenengan, akal itu digunakan untuk tafakur, tadabbur dan seterusnya. Di sini ini betul-betul menancap apa tidak? Menancap Ketenangan. Ya kalau di sini tidak tenang, maka akal pun tidak akan bekerja dengan baik. Harus tenang. Ininya tenang, ini kerjanya baik. Oh, sini adalah kepresidenan, ini adalah kerajaannya ataupun di situ istananya, istana kemerdekaannya. Jadi melihat orang